It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body, supplements that get you moving and keep you moving, that make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Ariga. Saya sudah berada di bisnis Tri International ini kurang lebih 2 tahun ketika Tri sedang didirikan tahun 2023 lalu. Nah, background saya sendiri, saya adalah chemical engineer, pernah berkecimpung di dunia multinational company di Jakarta sampai pada akhirnya di industri insurance selama 3 tahun dan berkenalan dengan mentor saya Ibu Jenny Prasetyo yang membawa saya ke dunia network marketing. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah training singkat mengenai selling with class, ya kan? Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di Zoom saat ini berarti sudah join di Tri International. Karena Zoom kali ini adalah khusus buat member atau BA yang telah bergabung di komunitas Tri International. Oke, saya akan mulai, saya akan siapkan slide-nya. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas singkat mengenali selling with class, stop selling, start educating, and go solving. Maksudnya apa? Nah, kenapa ini menjadi hal yang penting ketika kita bahas, yaitu saat ini kebanyakan di antara kita itu banyak melakukan promosi penjualan secara hard selling kebanyakan. Mereka langsung to the point, cerita tentang Tri dan sebagainya. Nah, kita tuh menginginkan melakukan bisnis ini dengan kelas, yang lagi berkelas. Lalu bagaimana caranya atau hal-hal terpenting yang perlu kita lakukan agar bisa selling with class? Yaitu pertama, always start with asking question. Nah, ini hal yang sangat penting. Kenapa? Kita ketika bertemu dengan calon prospek, mungkin kita sudah kenal dengan mereka, tapi ya lama tidak bertemu ataupun tidak ada catch up dengan mereka dan sebagainya, update kehidupan mereka seperti apa, mungkin keluh kesah mereka seperti apa, dan kebanyakan ya the best seller itu adalah mereka yang bisa menanyakan hal-hal penting, the great question. Itu kita harus tanya dulu kepada calon prospek kita, ya, asking the right question. Ya, kita pengennya tuh get to know them, ya. Kita pengen tahu nih mereka tuh apa yang mereka rasakan, pain-nya, kebutuhan mereka, ya, keluh kesah mereka selama ini. Dan yang paling penting di bagian asking question adalah get connected with people. Kita tuh pengen mengerti mereka. They want us to understand them. Jadi mereka tuh pengen kita tuh bisa mengerti mereka. Jadi kalau mereka tahu
apa kebutuhannya, ya, kita bisa memberikan solusi buat mereka. Jadi ibaratnya yang pertama itu adalah get connected with people. Jadi hal-hal awal ketika pembukaan pas bicara di table talk ya, bukan, langsung, "Ya ini adalah tree nih, saya mau bawa tree saya mau menjelaskan gini 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 gini." Apalagi itu terlalu pushy, ya kan, dan juga ibaratnya langsung to the point tentang produk. Not all the people are interested in product sebenarnya. Nggak tertaruh, males, too many suplemen yang ada di dunia ini. Jadi ibaratnya kalau langsung to the point dan demikian, mereka tuh nggak akan susah, terlalu pushy. Meskipun produk kita bagus, kita tuh pengen cerita ke mereka, "Nih bagus banget loh produk kita, teknologi yang ada di Tri." Tapi ibaratnya hal-hal yang penting itu adalah get connected with people dulu. Kita tanya mereka, "Eh gimana saat ini kerjaan yang di perusahaan ini nih? Dia kan sudah lama kerja. Ya terus gimana, apa anaknya, sekolah di mana?" Jadi ibaratnya get to know about them. Ini mereka dan be a good listener. Jadi jangan nyerocos terus di antara table talk, 90% tuh kita cerita tuh enggak. Sebenarnya pas table talk yang paling penting mereka yang bercerita. Ya, ibaratnya mendengar, menyaring apa informasi yang mereka akan butuhkan. Jadi ibaratnya asking the right question dulu. Mungkin mereka tentang kerjaan, oh ternyata kerjanya makin lama awalnya enak tapi ternyata nggak enak nih, mereka mungkin ganti bos, bosnya nggak asik, ya kan, dipotonglah penghasilannya dan sebagainya. Jadi ibaratnya hal-hal demikian yang sebenarnya jadi kita bisa memberikan solusi. Kita bisa menjadi, provider buat mereka, apa tuh yang mereka butuhkan. Atau misalkan mereka saat ini pekerjaannya oke, ya kan, tapi ternyata mamanya nih mulai agak ada masalah di pinggangnya nih, mulai sakit, apa kan orang tua bisa udah mulai mulai ada masalah. Nah, itu ibaratnya we can give a solution to them. Jadi ibaratnya hal itu sebenarnya yang kita harus lakukan, asking the right question dulu kepada mereka. Kita tanya, bukan langsung buka laptop, buka presentasi, buka majalah, langsung ceritakan tentang Triliun. No, always start with asking question dulu, ya kan? Get to know about them. Jadi kita bisa ibaratnya, tahu hot button yang bisa kita ceritakan kepada mereka, yang mungkin solusinya bisa relate kepada Tri. Tapi, ya, yang biasa dilakukan oleh, mentor-mentor kita, ya, kita get to know them dulu, ya kan? Tapi ibaratnya bukan kita yang ngasih solusi, kita bisa mengenalkan kepada mereka seorang expert atau seorang bisnis partner kita di Tri yang mungkin relate dengan mereka. Contoh misalkan ya, ada event yang akan, berlangsung, ya kan, dan kita bisa ceritakan loh, "Oh, saya kenal nih orang yang namanya misalkan Steven. Nah, dia orangnya itu bla bla bla, asik seperti ini, dan dia di bisnis ini bisa di project ini dia bisa melakukan hal yang luar biasa banget, dibilang gini gini gini." Jadi ibaratnya kita bisa mengenalkan expert dulu, nggak mesti harus harus, langsung to the point ke Tri atau produknya Tri. Ya kan, jadi ibaratnya kita bisa karena orang yang kita prospek, ya, itu ibaratnya mereka kan mau build trust dulu dengan kita nih, meskipun teman kita sendiri ya, tapi kan sudah lama kadang-kadang sudah nggak catch up, ya kan. Nggak mungkin teman-teman yang udah lama nggak bertemu langsung dicodorkan Tri, itu terlalu pushy banget, ya kan. Nah, jadi ibaratnya kita bisa mengenalkan figur lain yang bisa mengenalkan mereka terhadap Tri. Itu salah satu yang suka saya lakukan. Jadi ibaratnya saya bisa mengenalkan mereka kepada mentor saya di Tri, ataupun orang-orang yang melakukan Tri seperti apa. Nah, dan mungkin itu bisa menjadikan solusi buat mereka. Jadi pertama pertama ya, ketika Anda mulai table talk ya, always asking the right question dulu, ya kan. Jangan langsung to the point, saya mau memperkenalkan Tri bla bla bla, kecuali Anda telah melakukan fase ini, ya. Nah, dan hal terpenting adalah listening to people first. Jangan 90% ketika table talk kita yang berbicara, ya kan. When you listen to them, they think they understand you and you are authentic. Itu penting. Jadi ibaratnya, jadi nggak mesti semua pembicaraan itu kita ceritakan, "Oh, saya tuh lagi lakukan Tri loh. Saya udah dapat segini di Tri, saya udah gini-gini." No no, ya kan? Ibaratnya mereka tuh ibaratnya mereka tuh udah pikiran mereka tuh udah too much ya kan? Mereka tuh mungkin ada problem apa, tambah kamu bercerita panjang kali lebar kali tinggi, itu tuh banyak banget. No, let them yang bicara. Jadi kita dengerin dulu, "Oh, kamu gini ya sekarang? Mhm, itu apa?" Jadi you have to be a good listener. It allows you to share and let them decide. Maksudnya apa? Jadi ibaratnya kalau kita dia merasa autentik nih, kita tuh mau mendengerin mereka, mau dengerin misalkan mereka tuh udah bete banget nih, di apa, di kerjaannya sama bosnya apa, ya kita serap dulu, oh ternyata begini, apa. Itu bisa memberikan kesempatan buat kita sharing dan biarkan mereka nanti apakah mereka mau mendengarkan
project tree atau enggak is okay gitu. Jadi ibaratnya kita listening to mereka dulu nih, ya kan apapun keluh kesah mereka, ya problem ya, itu yang the best salesperson itu yang bisa tahan mendengarkan. Listen to. Bukan orang yang jago presentasi atau jago explain dari A sampai Z, bukan. Tapi you have to listen to our prospect dulu. Keluh kesahnya seperti apa, tapi secara otentik. Bukan tiba-tiba Anda tiba-tiba berubah personality-nya ketika mau presentasi tri. Enggak, tapi be authentic. Ibaratnya kalau misalkan Anda tuh ibarat orang tahu lah Anda tuh sifatnya seperti apa ya, otentik demikian ya, be yourself, jangan jadi be other person, yang tiba-tiba pas datang tri aku mau tiru mau jadi sosok jadi kayak orang lain nih, no ya kan, be yourself dulu ya kan, copycat dalam presentasi boleh ya, tapi authenticity itu penting. Ibaratnya be yourself, like ibaratnya saya ketika presentasi tentang tri, tentang hal-hal lain pun, atau bicara tentang film, bicara tentang musik, bicara tentang olahraga, itu saya selalu menjadi Ariga. Saya nggak menjadi orang lain gitu loh. Jadi ibaratnya ya be authentic dulu. Dan kita dengarkan kata keluh kesah mereka. Jadi kita punya waktu untuk mereka dapat trust dan mereka mau menerima sharing kita nih. Jadi kita bisa celahnya mulai terbuka. Kita tuh mau cari celahnya dulu. Di situ mendengarkan itu untuk cari celahnya dulu. Dan biarkan mereka yang decide. Mereka nanti decide nih, oh, aku nggak punya waktu sumpah. I have too much going on dengan bisnis saya itu udah banyak banget ya. Tapi mungkin saya tertarik dengan apa yang kamu bilang tentang produknya. Nah itu jadi ada celahnya tuh yang bisa kita ambil, ya kan? Itu penting. Jadi nggak too pushy, ya kan? Lebih elegan, ya kan? Dan mereka yang mendecide. Biarkan semua tuh keputusan tuh dari mereka. Nah, di sini. Dan yang paling penting adalah show them the bigger picture. Maksudnya apa sih the bigger picture itu? Jadi konsep yang ada di bisnis ini tuh jangan kita anggap kecil. Jadi ibaratnya yang di bisnis ini hanya dari semata-mata hanya dari jualan lah apa. No, ya kan? Kita mau melihatkan mereka peluang potensi yang ada di bisnis ini, ya kan? Yang relate dengan mereka. Nggak mesti dalam hal finansial seperti commission apa itu kan hal bisnisnya, nggak mesti dalam bentuk produk, nggak mesti dalam kesempatan berbisnis. Ada hal-hal kenapa orang join di Tri yang mana mereka bisa excited nggak hanya tentang bisnis ataupun produknya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat di tim saat ini ya yang Anda punya misalkan, mungkin di antara mereka tuh banyak yang tidak cycle setiap hari. Nggak yang mendapatkan $35 cycle ya. Mungkin mereka nggak cycle tiap hari, ya kan? Mungkin cycle beberapa kali saja seminggu ataupun sebulan baru 1 atau 2 cycle. Tapi mereka sangat excited untuk hadir ke acara yang ada atau event yang ada di Tri. Jadi itu sebenarnya ada orang ya yang mungkin pekerjaannya sudah sangat bagus, mungkin dia sejak di pemerintahannya bagus atau pekerjaannya dia bisnisnya usaha bagus, cycle-nya penghasilan di itu mungkin saya bilang nggak signifikan sebenarnya ya. Tapi event-event itu selalu hadir, ya kan? Selalu pasti there's something ya yang ada di bisnis ini buat mereka, nggak mesti hanya tentang produk, nggak mesti hanya tentang bisnis. Ada hal-hal lain yang kenapa mereka mau join atau datang ke event pertemuan tersebut. Jadi ibaratnya mereka mau join Tri ini, ada banyak hal yang bisa bikin mereka trigger sebenarnya. Ya, tapi memang kita harus show the bigger picture. Jangan kita hanya melihatkan potensi hanya dari sumber income yang no, ya kan? Memang tujuan kita melihatkan itu agar mereka tuh lebih terbuka, agar mereka lebih relevant tentang bisnis atau marketing saat ini tuh udah beda, ya kan? Dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ketika orang datang, mungkin mereka bawa panci, ya kan? Bawa pembersih muka, bawa apa ke rumah-rumah, door to door, ya kan? Itu bisnis MLM zaman dahulu memang, but now show them the bigger picture. Gimana bisnis ini ada di global bisnis yang ada, ya kan? Hal-hal mereka ini loh. Kalau mereka closing, Anda closing nih, ya kan? Dan mereka join sebagai intro pack, ya, atau premium pack. Padahal mereka memiliki dana untuk ambil founder, berarti mereka tuh not gaining trust from you, and then they don't see the bigger picture. Orang yang punya dana, ya kan, kalau dia ambil cuma intro package, itu berarti sebenarnya tuh mereka tuh nggak melihat bisnis ini sebagai melihat bigger picture-nya. Nah, mungkin ada di antara kalian orang-orang yang ibaratnya secara finansial sudah stable, tapi tiba-tiba Anda ceritakan peluang ini, bisnis ini atau produk ini, dan mereka hanya mencoba
satuan produk ataupun intro pack ataupun premium, berarti sebenarnya mereka tuh belum melihat bisnisnya secara keseluruhan. Ya, karena after they gain trust from you, ya, jika mereka sudah dapat trust nih, ya, founder pack itu sebenarnya adalah solusi terbaik buat mereka. Nah, saat ini ya di China, ya kan, semua orang itu rata-rata closingnya adalah founder pack. Semua di China, ya kan? Kenapa? Karena di tim di China itu mereka bisa memberikan namanya value kepada calon prospeknya. Jadi jumlah sign up-nya itu mungkin nggak banyak sebenarnya. Bahkan memang sales terbesar itu di China, tapi ternyata number of sign up di negara China sama negara Malaysia, Indonesia, Singapura itu semua sama. Sama semuanya, ya kan? Kalau dilihat saya baru dapat data tersebut ya dari Mr. Samson. Dia cerita the number of people yang join di China itu nggak sama dengan yang join member di Indonesia dan di Malaysia, semua sama. Tapi kenapa di Indonesia rata-rata joinnya cuma one produk ataupun misalkan intro pack atau premium, tapi mereka bisa join founder karena di China mereka itu nggak cerita hanya sebatas ini lottery, ini kan produknya Anda jelasin, ada bisnisnya dijelasin. No, dia bisa lihat solusi buat keluarga mereka. Jadi dia bisa mendapatkan trust ya dari prospek mereka dan memberikan solusi terbaik buat mereka. Karena founder pack, kalau kita lihat dari segi produk ya, founder pack itu dari produk itu paling lengkap, paling hemat, paling banyak dapatnya, ya kan. Dari segi bisnis pun nggak ada kesempatan di paket-paket lain untuk mendapatkan 2% dari global sales. Itu nggak ada. Jadi in term of the financial value itu founder paling bagus. In term of produk paling lengkap, ya kan kesempatannya. Smartship-nya pun dapat free setahun, itu ibaratnya kalau kita menceritakan bagaimana menguntungkannya, itu memang founder paling menguntungkan. Tapi kenapa kita nggak bisa nge-closing orang founder, ya kan? Karena kita belum melihatkan bigger picture bagi mereka, bahwa mereka tuh belum dapat trust dan kita 100%. Itu belum kita dapatkan. Nah, beda cerita ya. Misalkan seseorang yang dana terbatas, ya kan. Mungkin dia income-nya terbatas, ya kan, cuma bisa buat premium untuk intro pack, tapi pada akhirnya upgrade ke founder, berarti sebenarnya Anda telah mendapatkan 100% trust dari mereka. Jadi orang yang sudah upgrade ke founder karena masalah biaya sebelumnya, itu Anda sudah mendapatkan trust dari mereka. Tapi gimana kalau orang yang sudah ada dana nih, dia pekerjaan udah settle banget sebenarnya. Bisnisnya bagus. Dia orangnya mindsetnya bisnis, lihat peluang. Tapi dia joinnya premium. Itu sebenarnya mereka tuh belum melihat bigger picture dari bisnis ini. Mereka belum melihat trust di Anda sebenarnya. Maka mereka nggak ambil founder. Kenapa? Orang ambil founder itu udah pasti pilihan terbaik. Nah, a classy salesperson is a problem solver first. Ini mereka tuh problem solver. Dia tahu dulu. Jadi ibaratnya, kenapa nih orang ya nggak join founder gitu loh. Padahal founder tuh paket yang paling bagus. Yang paket paling bagus, limited edition. Siapa sih yang suka limited edition? Pasti mereka tuh mau yang limited package lah. Perempuan aja pengen beli tas limited edition. Pasti tahu yang terbaik. Nah, in the term of business, kenapa nggak ambil yang limited edition? Nah, sebenarnya kita belum gaining their trust 100%, dan orang ini tuh belum melihat visi ke depannya Tri itu seperti apa. Kalau dia bisa lihat visi ke depan Tri International seperti apa, ya kan, 100% dia akan join paket founder. Nah, bagaimana nih buat Anda agar bisa closing-nya tuh founder, ya kan? Karena saya tahu orang-orang tuh bikin usaha laundry, itu usahanya tuh 70-an juta loh per bulan. Untuk maintenance ya, tempat, karyawan, sebagainya. Itu berkali lipat harganya founder. Atau sebuah coffee shop. Mau bikin coffee shop aja di Jakarta itu ratusan juta. Itu terasa kecil. Atau misalkan mau bikin lapangan padel, walaupun untuk musiman ya, berapa investasi yang dikeluarkan bisnis buat bikin lapangan padel, atau bikin usaha-usaha lainnya. Jadi kalau kita lihatkan kepada mereka, orang-orang yang punya mindset bisnis ya, founder itu harga 2 ribuan dolar, 3 ribuan dolar, ya 3 ribuan dolar, itu terasa sangat lebih hemat, lebih on budget ya, untuk melakukan sebuah bisnis. Value itu besar, di mana Anda bisa mendapatkan logistik, ya kan, website, yang 24 jam nonstop ya, 24/7 a week ya, bisa diakses ya, bisnisnya nggak mati, buka terus online store-nya selama 24 jam nonstop, setiap hari, setiap tahun di 15 negara, hanya starting dengan demikian, plus mendapatkan produk value yang besar, itu founder pack itu ajaib banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tuh harus closing itu founder. Nah, bagaimana agar bisa closing founder, agar bisa gain trust dari banyak orang, dari tim kita, customer kita, dari calon prospek kita. Nah,
kita harus understanding namanya the value of mereka dengan membuat sebuah namanya raport. Mungkin istilahnya masih asing ya, nggak banyak di antara kita yang tahu namanya raport itu apa. Jadi raport building, membangun raport itu adalah proses secara consciously di mana kita bangun hubungan dengan mutual trust atau affinity with someone, understanding each other idea and feeling in empathic way. Jadi kita tuh harus gini loh, untuk bisa closing founder ya kan, kita tuh harus build rapport dulu sebenarnya. Dan ketika mereka tuh join dan mereka mau bergerak melakukan bisnis ini, semakin penting agar kita bangun yang namanya hubungan yang raportnya bagus. Nah, raport itu apa? Itu istilah yang mungkin di antara kita masih baru, ya kan? Saya pun merasa informasi itu saya dapatkan baru kira-kira 5 tahun yang lalu ya, ketika saya ikut training ya. Ada namanya rapport buildings ya, itu seperti apa. Jadi kita itu satu sama yang lainnya itu kita harus pertama itu sadar, awareness ya, kita awareness-nya itu harus bagus lah. Lalu showing interest dulu nih, kita showing interest satu sama lainnya. Sensitivity itu penting ya kan. Lalu waktu berkomunikasi kita tuh menggunakan kata-kata yang benar lah, ya kan. Jadi ibaratnya ini kita tuh bangun empati antara satu sama lainnya. Itu penting dulu, ya kan. Jadi orang yang kalau sudah punya empati terhadap kita, apa aja yang kita sarankan pasti mau. Itu ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kita membangun hubungan dengan tim ya, apalagi di bisnis network marketing ya, itu penting, rapport building itu penting banget, ya kan. Karena nggak mungkin orang yang menghasilkan di Tri ya kan, atau di bisnis ini di awal-awal, mungkin setahun awal, 2 tahun awal, itu income-nya itu mungkin nggak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Nggak sebanding awalnya. Mungkin ya ketika saya join dulu ya, melakukan bisnis ini di awal-awal bulan, itu komisi saya itu hanya $45 seminggu. $45 seminggu. Nggak sebanding dengan usaha yang saya lakukan, investasi yang saya lakukan, ya kan. Nah, tapi bagaimana agar the team itu bisa bergerak ya, itu ternyata bukan hanya tentang produknya bagus, ya kan. Produk bagus itu di mana-mana loh. Saya bilang produk yang bagus itu di mana-mana. Saya bilang kan nggak hanya tentang marketing plan yang bagus. Memang di Tri International marketing plan kita tuh paling bagus memang, ya kan. Tapi nggak bikin orang bergerak menjalankannya loh. Nggak, kan? Orang tahu produk Tri bagus banget. Kalau kita compare Tri suplemennya itu dibandingkan dengan semua suplemen yang ada saat ini, memang Tri paling bagus saat ini. Masuk PDR, penyerapannya jelas, ya kan, third party testing, semua tuh paling the best lah, ya kan. Untuk marketing plan memang Tri yang paling generous. Tapi dengan mengetahui dua hal tersebut, marketing plan-nya paling bagus, produknya paling bagus, kenapa nggak semua orang aktif menjalankannya? Mungkin jadi pertanyaan dong, kenapa ya? Ya kan? Not all the people, ya kan, excited untuk melakukannya. Ya kan, cuma di antara tim itu 100% tim, mungkin cuma 30% yang menjalankan bisnisnya. Dan hanya 10% yang ngulek benar-benar ya bisa menjadi leader, director dan sebagainya. Nggak sebanyak itu. Kenapa? Nah, pertama itu kita tahu tujuan orang itu berbeda-beda. Untuk join Tri kan berbeda-beda, ya kan? Dan itu nggak bisa kita paksakan, ya kan? Karena walaupun produknya bagus, bisnisnya bagus, mereka punya visi yang lain, ya kan? Mereka punya visi misi yang lain, mereka punya impian lain, dan value mereka tuh beda-beda, ya kan? Ada yang join di sini agar pengen suka event-event di Tri sangat menarik ya. Ada yang bilang daripada waktu saya nganggur, saya ikut event yang ada, komunitas yang ada di Tri, di kantor, nambah ilmu, ya kan? Kok dibandingkan pekerjaan mereka yang utama, dibandingkan income di Tri itu jauh berbeda. Mungkin mereka income mereka tuh lebih bagus di pekerjaan utama. Tapi kenapa mereka mau hadir di pertemuan di Tri dan bahkan ibaratnya menyumbang sesuatu, mau datang buat apa? Itu proses yang harus Anda lihat ya, value-nya di tim Anda seperti apa, dan di mana Anda bisa bangun rapport building di mereka. Jadi Anda bisa be authentic ya, tunjukkan jati diri Anda, build relationship atas mutual trust, di mana mereka tuh saling mendapatkan empati Anda dan mau terbuka untuk menjalankan bisnis ini. Nah, jadi kalau mereka mau terbuka, mereka yang tadi ambil premium pack, mereka ambil premium. Oh, ternyata bisnis ini tuh lebih menguntungkan kalau saya ambil founder ya. Ya, mereka bisa berpikir demikian dan bisa upgrade. Karena gini, tidak ada orang yang join founder pack dan menyesal. Tapi rata-rata yang ambil paket premium atau intro pack, mereka menyesal kenapa nggak dari dulu ambil founder pack. Itu selalu terjadi, ya kan? Nah, kita mau melihatkan value tersebut, ya kan? Dan value itu didapatkan ya ketika mereka mulai percaya. Jadi gini, nggak bisa. Value-nya bagus loh sebenarnya. Jadi ibaratnya
value kita tawarkan kepada orang tuh bagus, ya kan? Kita menawarkan peluang, kita menawarkan opportunity, kita menawarkan produk yang bagus, tapi kalau trust-nya itu belum 100%, omongan kita tuh nggak akan dianggap masuk 100%. Cuma mungkin ya aja, ibarat cuma nggak gain trust-nya tuh nggak besar. Nah, bagaimana gain trust-nya itu? Nah, dengan cara building rapport. Kita harus building relationship dulu. Nah, kunci building relationship itu dari mutual trust di antara kita. Jadi nggak semata-mata, oh, kalau ngomong sama Ariga tuh pengen cuma keuntungan pribadi. Nah, orang-orang yang punya keuntungan pribadi itu pasti timnya nggak kerjalan, ya kan? Karena merasa dia cuma mengincarkan penjualan aja nih, ya kan? Cuma ketika saya join apa ditinggal, nggak nggak keuntungan pribadi itu leader yang keuntungan pribadi itu grupnya pasti rontok dengan sendirinya. Tapi kalau kita yang dicari terus nih ketika ada problem di tree, ada masalah di tree, dia bukan cari leadernya tapi nyari kita. Karena mereka sudah gain trust terhadap kita. Itu hal yang bagus sekali. Kenapa? Karena Anda telah bangun rapport. Anda telah bangun image ya, mutual relationship-nya tuh bagus banget ya. Pernah mungkin Anda disponsori sama si A, tapi ketika Anda punya problem di tree, si A itu bukan yang Anda cari. Anda mungkin cari orang lain, mungkin Anda cari Steven, Anda cari Indah, Anda cari saya. Karena Anda build rapport dengan saya itu lebih bagus. Anda yakin dengan saya itu mutual relationship-nya lebih 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 apa, lebih ngena, karena itu is a process. Jadi sebenarnya kalau Anda berpikir, tim saya aja kok ketika saya problem nggak nyari saya, itu ibaratnya you have something wrong with you. Itu ada something wrong tuh harus dipelajari ya kan. Anda harus aware terhadap situasi demikian ya kan. Nah, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana mendapatkan empati yang baik ya. Kunci sebenarnya itu adalah upgrading your communication level. Itu penting banget. Jadi sebenarnya kenapa kenapa tim di China closing itu founder semua? Itu jadi pertanyaan dong. Kenapa tim di China itu nggak ada closingnya premium atau introspect tuh nggak ada, cuma founder. Kita lihat kenapa mereka closing founder, karena mereka give value kepada timnya. Mereka kasih give value kepada orang-orang, nggak semata-mata hanya jualan. Kenapa mereka bisa give value? Karena prospek mereka tuh sudah trust dengan mereka. Ada flow-nya ya. Mereka sudah trust tuh dengan mereka. Kenapa mereka sudah trust ya dengan mereka? Karena ada rapotnya di buildingnya berhasil. Mereka telah bikin mutual relationship itu bagus dengan banyak orang, ya kan? Nah, bagaimana mutual relationship itu bagus? Mereka tuh komunikasinya tuh lancar. Itu demikian. Jadi ibaratnya ada flow demikian. Ini jadi presentasi saya kali ini tuh trainingnya itu saya menggunakan flow-nya demikian. Jadi ibaratnya kenapa sih orang ya yang sebenarnya tuh orang itu kaya banget, Anda bilang orang kaya deh, ya kan? Banyak duitnya gini. Tapi ujuk-ujuk ketika Anda presentasi, kenal-kenal gini, kosnya malah intro atau premium. Ibaratnya cuma kayak mau ngusir Anda deh, udah deh bye-bye you, saya mau coba produknya aja biar nggak ribet ya kan. Saya cuma beli produknya satuan atau beli intro atau beli premium selesai. Nah itu kenapa? Karena ada kesalahan ya, value Anda tawarkan, trust yang nggak didapatkan, building rapport itu nggak ada, dan dari masalah itu komunikasi Anda tuh nggak bagus skillnya. Nah itu sebenarnya, jadi gini loh, the way people respond to you is a direct result of your communication level. Jadi kalau mereka tuh ngerespon Anda tuh B aja, nggak apa. Itu karena komunikasi Anda tuh caranya tuh salah, levelnya tuh masih belum bagus. Jadi di bisnis ini ya, di network marketing ini ya, yang penting itu adalah kunci paling penting ya, itu bagaimana Anda berkomunikasi dengan banyak orang. Your communication level. If you are a professor, ya kan, kalau kamu ambil profesor nih, Anda ngerti banget tentang teknologinya apa, tapi kalau Anda nggak bisa menyampaikan kepada khalayak umum, ya kan, dengan bahasa yang menarik ya, dengan bahasa yang gampang dicerna, itu percuma sebenarnya. Nggak akan bisa jadi. Makanya nggak semua profesor kok yang jadi top di TRI, ya kan. Nah, hebatnya Pak Dr. Dan Gubler dibandingkan semua dokter yang ada profesor saintis di dunia yang lainnya, Dr. Dan Gubler itu punya komunikasi level tuh bagus banget. Ya. Orang yang punya komunikasi level bagus, dia bisa menyampaikan materi sesusah apapun yang bisa dicerna oleh orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Jadi ibaratnya ya, kalau dia seorang pintar, saintis pintar tuh banyak ya. Nggak mesti Dr. Dan Gubler. Ada banyak kok saintis peraih paten-paten di dunia, tapi dia tuh nggak bisa memberikan komunikasi yang bagus, yang dicerna, yang bisa diserap oleh banyak orang. Maka saya bilang one in a million lah, itu Dr. Dan Gubler. Dia punya komunikasi level sangat bagus. Nah, ini adalah proses.
bagi kita ya, itu pun yang saya lakukan. Jika Anda melihat saya 10 tahun lalu, saya juga nggak punya kemampuan komunikasi sebagus saat ini juga, ya kan, dan sekarang pun harus saya tingkatkan. It's a process to upgrade your communication level. Jadi ibaratnya mau nggak mau, suka nggak suka, karena Anda di bisnis jaringan ya, bisnis adalah bisnis komunikasi. Jadi jangan bisnis komunikasi itu ya, ya hal-hal sederhana ya kan, yaitu apa? Seperti WhatsApp online 24 jam ya, kalau Anda bisnis jaringan, WhatsApp atau chat itu atau telepon itu Anda terima tuh 24 jam nonstop. Beda ketika Anda bekerja di kantor, tiba-tiba ada kerjaan di luar jam kerja Anda, ya Anda nggak mau terima. This is marketing business. It's open 24 hours, ya kan? Jadi ibaratnya komunikasi Anda tuh 24 jam, ya kan? Jadi Anda harus membalas chat secara segera mungkin. Itu bentuk komunikasi. Jadi ketika Anda chat saya dengan Anda chat orang lain, saya akan membalas chat Anda tuh langsung 24 jam nonstop. Ketika Anda chat, langsung saya balas, ya kan? Jadi ibaratnya saya harus membalas 24 jam nonstop. Ya kenapa? Itu bentuk level komunikasi yang bagus. Jadi ibaratnya, oh hubungin kamu susah. Heeh. Saya mau nanya nih tentang ini, tentang wallet atau apa, ngomongin itu susah banget. Mending kalau tadi kan lebih cepat. Nah, karena komunikasi itu harus gampang. Anda tuh harus ibaratnya sedia dengan tim Anda tuh harus nonstop. Ya, karena Anda mau merespon orang-orang dengan lebih cepat. If you want positive outcome from any relationship, you must build a bridge of trust between you and the other person. Karena kalau ibarat trust-nya aja nggak bagus, karena komunikasi Anda nggak lancar, itu susah. Jadi ibaratnya Anda harus bangun komunikasi dulu dengan mereka. Bagaimana Anda berkomunikasi yang baik? Nah itu banyak tuh, Anda bisa cari tuh. Banyak sekali training-training di luar sana, ya kan? Tapi bagi saya, the best training adalah dengan aktivitas setiap hari. Jadi ketika Anda aktivitas, Anda terima kesalahan, "Oh iya ya, saya tadi salah ngomong, harusnya ini, komunikasi saya nggak benar." Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak perlu Anda membeli training di luar sana, ataupun, "Perlu nggak ya saya ngomong, training speech lah, public speaking lah, apa?" No. Di Tri ini ya, the best kelasnya tuh ya, training-nya itu adalah dengan melakukan prospek table talk setiap hari. Jadi setiap hari Anda lakukan kesalahan, ya kan, datang ke pertemuan, itu adalah proses pembelajaran yang jauh lebih bagus, ya kan. Bukan, ya saya bukan berarti nggak support tiba-tiba ada trainer, ya kan, Anda ikut training kelas dari luar, upgrade diri itu bagus juga sih. Tapi ibaratnya di itu disiapkan sebenarnya proses itu yang Anda dapatkan, yang mau nggak mau harus Anda lakukan. Jadi komunikasi level Anda tuh akan bagus. Jadi ketika Anda sudah lama di TRI, Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang. Jadi ketemu orang ibu rumah tangga, eksekutif, CEO, koki, selebriti, ya kan, pemuka agama. Itu cara ngomong Anda tuh dan cara Anda berpakaian akan berbeda ketika ketemu mereka. Ya. Anda sudah siap, oh ya, ketika ketemu ini, based on your experience, komunikasi level Anda tuh jauh lebih bagus. Dan komunikasi yang lebih bagus, ya, orang tuh akan gampang lebih percaya. Benar, kok komunikasi Anda tuh nggak bagus, a, i, u, e, o, nggak gimana orang trust gitu kan, trust-nya agak susah. Nah, trust itu jembatannya itu adalah namanya, kalau bahasa psikologinya itu bilangnya namanya rapport. Nah, mungkin ada di sini ya yang lulusan psikolog ya, mungkin lebih jago lebih saya ya. Nah, itu harus ditekankan kepada tim, ya kan. Jadi bagaimana orang akhirnya percaya gimana tuh kalau ketika trust didapatkan, Anda bisa share kepada mereka, closing founder itu tuh bukan hal yang luar biasa. Itu jadi makanan sehari-hari. Jadi kenapa tim di China tuh bagus, itu saya akan ulang lagi, sharing kepada Anda ya. Kenapa permasalahan di Indonesia ini capek kita tuh sama loh, presentasi itu kita tuh capeknya sama dengan China. Tapi in term of sales kita jauh lebih kecil pada China. Kenapa? Jumlah orangnya sama, karena kita nggak build trust dengan mereka, dengan prospek kita, ya kan? Kita tuh nggak memberikan value dan komunikasi kita tuh nggak bagus sebenarnya. Kita tuh masih nggak bagus komunikasi kepada tim dan sebagainya. Nah itu yang harus kita tekankan, perubahan-perubahan ini ya, agar closing founder tuh jauh lebih gampang. Karena orang di luar sana, kalau lihat dari segi bisnis ya, modal founder itu kecil sekali dibandingkan dengan modal bikin usaha lainnya. Usaha laundry, usaha makanan, usaha kafe, usaha coffee shop, itu modalnya gede-gedean. Nah, kenapa ya di sini kita bisa melihat tim China tuh besar karena kita bisa tahu mereka tuh telah membangun mutual relationship itu bagus.
value mereka tawarkan lebih bagus. Mereka tuh bisa give the value. Jadi orang tuh melihat, iya value bagus, mereka pasti percaya. Ambil langsung mengerjakan bisnis ini. Maka saya bilang, ya training saya kali ini, if you want to become a good salesperson yang dalam berkelas ya, Anda harus melalui flow demikian. Oke, upgrade your komunikasi skill, build your rapport, ya kan? Don't be pushy, ya kan? Berikan value, be a good listener, dengarkan ya. Lebih banyak mendengarkan daripada Anda yang ngomong terus-terusan di table talk. Listen to them, ya kan? Berikan terakhir provide solusi buat mereka. Oke, sekian dari Zoom yang ingin saya sampaikan kali ini ya. Dan akan ada juga Zoom Empowerment lagi minggu depan yang dengan tema yang jauh lebih menarik. Oke, sampai jumpa di next Zoom training berikutnya. Nama saya Ariga, sampai jumpa. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.